Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Jelang Lebaran 2021, Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan terbaru terkait aturan perjalanan dalam negeri selama masa pandemi COVID-19. Untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama iNews Siang, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Hari B. Harmadi. Selamat siang, Pak Sony. Selamat siang, Mbak Deta, Mbak Lovin. Baik, Pak Sony, pemerintah sudah resmi melarang mudik. Bagaimana dari pihak Satgas untuk mengimplementasikan kebijakan ini agar nanti masyarakat patuh pada aturan? Ya, jadi betul sekali, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo sudah mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2021. Ya, isi atau ruang lingkup surat edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bagaimana aturan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di seluruh Indonesia. Nah, itu yang kami buat. Lalu kemudian surat edaran ini nanti akan ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih mengikat oleh peraturan menteri atau kementerian terkait dan juga kepala daerah. Jadi kepala daerah juga diminta untuk menindaklanjuti surat edaran ini dengan membuat aturan sesuai kebutuhan di daerahnya. Tentunya dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan libur Lebaran ini, kira-kira gitu, Mbak. Baik, sesuai kebutuhan atau melihat kondisi daerahnya masing-masing, artinya memang ini ada pengecualian di mana daerah yang mungkin zona merah atau sekarang memang sudah hijau begitu? Ya, tapi secara umum kan di dalam surat edaran tadi ada beberapa aturan yang harus diikuti, ya. Jadi misalkan pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam. Lalu kemudian atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Juga hasilnya negatif tes dari Ginos COVID-19. Jadi tetap aja ada aturan-aturan yang harus diikuti sesuai dengan surat edaran tersebut. Tetapi kemudian di dalam implementasinya misalkan gini, daerah mengeluarkan aturan tentang surat izin keluar masuk daerah tersebut. Itu betul-betul menjadi kewenangan daerah dan daerah bisa membuat aturan yang tidak bertentangan atau sejalan dengan surat edaran yang dibuat oleh Kasatgas. Baik, Pak Sony, dengan adanya aturan protokol kesehatan tadi membawa surat yang menyatakan negatif, apakah ini tidak membuka celah masyarakat tetap nekat mudik? Mengingat saat ini Genos juga akan diberlakukan di bandara. Tidak, jadi gini, akan ada pembatasan mobilitas secara ketat, ya. Pemerintah melalui Menko PMK sudah menyampaikan dilarang mudik selama tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tetapi kan di luar itu ada kemungkinan orang melakukan perjalanan, ya. Kami juga meminta masyarakat walaupun tidak mudik atau tidak boleh mudik, masyarakat tidak melakukan kegiatan liburan dengan bepergian. Nah, kalau bepergian dalam kondisi yang mendesak, maka ada persyaratan-persyaratan khusus yang tadi sudah diatur, ya. Pengetatan persyaratan mobilitas masyarakat ini kan sebetulnya untuk membatasi bagaimana masyarakat bergerak. Intinya bahwa kita melakukan upaya-upaya untuk menahan laju mobilitas penduduk atau mobilitas masyarakat yang mungkin berpotensi meningkat selama bulan Ramadan dan juga libur Lebaran. Jadi memang dilarang mudiknya kan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, tetapi di luar tanggal itu kan harus diatur tentang protokol kesehatan untuk perjalanan. Baik, apakah tahun ini Pak Sony ada pelonggaran dibandingkan tahun lalu? Kita tahu bahwa tahun lalu banyak penyekatan dilakukan, begitu syarat-syarat yang ada sanksi juga dikenakan kepada pemudik begitu. Apakah tahun ini sama dengan tahun lalu? Tentu akan ada sanksi penetapan kebijakan lebih detail. Kami sedang membahas diantaranya dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Perhubungan. Siang ini setelah dari iNews kami akan rapat juga dengan Kementerian Perhubungan. Jadi memang akan ada serangkaian rapat diskusi untuk membuat aturan-aturan turunan atau aturan pelaksanaan
sehingga surat edaran tadi disupport oleh aturan pendukung yang harus bisa dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, terjemahan untuk petunjuk teknisnya di lapangan seperti apa, itu juga harus disiapkan, sehingga petugas kita di lapangan jelas bagaimana mereka melakukan penegakan disiplin, melakukan penegakan aturan, dan seterusnya. Jadi tahun ini kita akan lebih detail lagi untuk menyusun aturan apa yang dibutuhkan, tentunya demi kebaikan masyarakat. Karena kita belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya, tidak ada libur panjang yang tidak diikuti oleh lonjakan kasus. Kinerja kita di dalam penanganan COVID-19 sudah semakin baik nih dari hari ke hari, ditunjukkan dengan kasus harian terkonfirmasi positif yang terus turun, lalu kemudian positivity rate kita yang juga terus turun, angka kesembuhan kita yang naik, lalu angka kematian kita yang cenderung turun. Kasus aktif kita juga cenderung turun terus. Jadi dengan kinerja yang semakin baik, kemudian vaksinasi juga semakin gencar, kita berharap pandemi lebih cepat berakhir. Jangan sampai kemudian ada libur panjang atau kemudian ada selama bulan Ramadan maupun selama Lebaran nanti ada mobilitas yang tinggi, lalu kemudian terjadi lonjakan kasus lagi, kita akan kesulitan untuk mengembalikan ke kondisi yang sudah baik seperti ini. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi dibutuhkan kerjasama dari masyarakat agar pemerintah ataupun juga pihak-pihak yang sudah bekerja mengatasi pandemi ini tidak sia-sia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.